Pak Ridwan Bey yang kami hormati, Pak Robert yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Hari ini kami pertama menyampaikan permohonan maaf. Saya punya ide mungkin yang kurang tepat, tapi tujuannya mungkin cukup baik, tapi mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Kemudian izinkan saya atas data-data yang kami coba siapkan, kalau mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2024 ya Pak ya, ini 25 ya, yang masih di BPK mana? Yang masih di BPK mana? Halaman 3. Ya, di halaman 3 saat ini sedang proses audit BPK yang belum selesai Pak. Nanti pada waktunya kami akan laporan, karena ini domainnya BPK. Proses likuidasi sudah dimulai bulan Maret dan targetkan selesai bulan Agustus Pak. Jadi mungkin bulan depan kami sudah bisa laporkan sesudah hasil BPK-nya selesai. Selesai itu Pak. Kemudian halaman 4 untuk belanja pegawai dengan pagu 419 miliar, kami juga sudah sampaikan di sini tertulis sudah terserap 31,99%, belanja barang 16,27%, belanja modal 49%. Kemudian untuk realisasi APBN tahun 2025, terima kasih Pak, sudah ada dengan adanya background penambahan jumlah pegawai juga yang cukup besar, kemudian juga adanya kebutuhan bantuan stimulan perumahan swadaya, adanya peningkatan komunikasi publik, adanya kebutuhan pelatihan CPNS, kami menambah unit BSPS untuk meningkatkan tata kelola dan memajukan kualitas SDM, agar masyarakat mengetahui dan proaktif memperoleh haknya atas perumahan yang layak. Optimalisasi terhadap pagu anggaran existing dengan tidak mengusulkan penambahan anggaran untuk 2025. Peningkatan unit BSPS, penguatan Itjen, pelatihan PNS sebesar 192 miliar. Realokasi anggaran tersebut bersumber dari efisiensi rusun reguler sebesar 174,61 miliar dan revitalisasi rusun sebesar 18 miliar. Realokasi anggaran tersebut meningkatkan jumlah unit rumah BSPS sebanyak 6.569 unit dari semula 38.554 unit menjadi 45.073 unit. Kemudian postur anggaran sesudah realokasi, dukungan manajemen, ini sudah kami sampaikan Pak. Program juga ini kami sangat setuju, sependapat dengan teman-teman anggota DPR. Kita tingkatkan di sini tambahan anggaran BSPS sebesar 177 miliar dan menjadi 45.073 unit. Kemudian pengurangan rusun dari reguler tahun 2025 174 miliar dan pengurangan revitalisasi rusun sebesar 18 miliar. Yang lainnya tetap Pak. Kemudian kami mohon diperkenankan untuk buka blokir anggaran DIPA tahun anggaran 2025 sebesar 1,8 triliun untuk pemanfaatan MYC rumah pembangunan rumah susun IKN sebesar 910,30 miliar, revitalisasi Wisma Kemayoran sebesar Wisma Atlet Kemayoran sebesar 86,83 miliar dan akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan di Wisma Atlet Kemayoran
agar layak huni dan siap huni seperti Wisma Atlet Pademangan. Dan lanjutan pembangunan rusun DOB Papua sebesar 136,92 miliar. Tapi ini untuk yang Papua nanti kami mohon tanggal 21 atau 22 saya maaf lupa, kami akan bertemu dengan Kepala BIN untuk memastikan itu secara keamanan bisa dijalankan atau tidak. Kemudian anggaran untuk 2026 ini halaman 9, kami mengusulkan sebesar 49,854 triliun. Sehingga pagu indikatif diperlukan tambahan 48 triliun. Nah, nomor 2 ini kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman Komisi 5. Kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar 45,55 triliun atau 91,37% diusulkan untuk anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026. Usulan anggaran di luar BSPS sebesar 4,3 triliun. Jadi di luar BSPS itu kita 4,3 triliun atau 8,63% dari usulan anggaran TA 2026 atau mengalami kenaikan biaya sebesar 840 miliar atau 24,27% dari anggaran TA 2025 sebesar 3,46 triliun. Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Ya, dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026. Melalui usulan anggaran, Kementerian PKP tersebut menghasilkan pembangunan sebesar 2.052.822 unit dan penanganan kawasan kumuh sebesar 225 unit. Sehingga tetap diperlukan langkah-langkah kreatif untuk mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah melalui pembiayaan rumah subsidi FLPP. Kami juga izin sampaikan, saya sudah sampaikan di dalam rapat kabinet terbuka, 2 hal yang paling penting dari kementerian kami, yaitu tahun 2026 kami usulkan kepada Bapak Presiden, Menteri Keuangan, adalah BSPS-nya 2 juta, kemudian rumah subsidinya 500.000. Kemudian KUR sektor perumahan kami juga laporkan dari kebijakan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya kami mendapatkan di sektor perumahan ada KUR perumahan sebesar 130 triliun dan per hari ini kami sedang menyiapkan peraturan menterinya dan rapat dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dan perbankan dan juga rapat juga dengan ekosistem supaya bisa digunakan. Nanti pada waktunya kami akan laporkan, ini adalah bukti keberpihakan Presiden Prabowo di sektor perumahan. Kemudian swadaya masyarakat, CSR, dan investasi. Yang terakhir ini halaman 10, jadi rumah swadaya memang kami targetkan 2 juta Pak, tahun 2026, itu anggarannya 45,55 T, rumah susun 3.047 unit 1,67 T, rumah khusus 1.166 sama dengan 287 miliar, kemudian PSU rumah umum 18.609 unit sama dengan 290,82 miliar, kemudian penanganan kawasan pemukiman dan sanitasi itu sebesar 660 miliar, dukungan manajemen itu sebesar 1,118 triliun. Kemudian Tubinwas sebesar 271,52 miliar. Kemudian pembiayaan perumahan sebesar 500.000 rumah di tahun 2026. Demikian Bapak Ketua yang kami sampaikan. Paling terakhir kesimpulan usulan pagu anggaran TA 2026 Kementerian PKP sebesar 49.854 triliun mohon kiranya dapat dukungan dan setujui Komisi 5. Selanjutnya usulan pagu anggaran tersebut akan disampaikan dari Menteri PKP kepada Menteri Keuangan dan Bappenas. Kemudian nomor 3 usulan realokasi dan anggaran
buka blokir anggaran Kementerian PKP TA 225. Mohon mendapat persetujuan untuk selanjutnya akan disampaikan revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan, Ceki Dirjen Anggaran. Demikian Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota Komisi 5 yang kami hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Demikian